Kisah manusia fana menjadi abadi. Cerita silat. Koleksi novel Ratu Donghua. Makasih ya telah mendukung channel saya. Ini cerita silat dari negeri Tiongkok. Jadi, aku akan membacakannya untukmu. Episode 8. Menjadi murid sekte. Setelah setengah tahun berkultivasi tanpa henti, Hanli akhirnya akan diuji oleh tabib Mo. Xiangti gelisah saat dia berdiri dekat dengan Hanli. Perilakunya bisa dimaklumi. Sebelumnya Xiangti telah memberitahu Hanli bahwa selama 6 bulan terakhir, dia tidak ada kemajuan pada mantra yang diberikan kepada mereka oleh tabib Mo. Hanli tahu bahwa upaya Xiangti dalam mengolah mantra tidak kalah intens dari usahanya. Meskipun Xiangti tidak seperti Hanli, yang berlatih seperti orang gila, upaya yang dia lakukan masih dapat dianggap sebagai teliti dan rajin. Anehnya, mantra itu sepertinya tidak berguna bagi Xiangti. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, dia tidak dapat menghasilkan efek sekecil apapun. Sepertinya Xiangti tidak akan pernah berhasil mengembangkan mantra. Pikiran Hanli gelisah. Dia tahu bahwa Xiangti mungkin akan gagal dalam ujian. Meskipun Hanli sedikit berhasil dalam mempelajari mantra, dia tidak lebih kuat dari Xiangti, jadi ada kemungkinan besar keduanya gagal dalam ujian tabib Mo. Khawatir yang terburuk, Hanli tekun berkultivasi. Pada saat ujian, energi aneh yang mengalir di tubuhnya telah meningkat sedikit. Jika energinya setipis helai rambut di masa lalu, sekarang menjadi lebih tebal, menyerupai benang dari kapas. Meski begitu, ini tidak meyakinkan Hanli yang takut dia mungkin tidak lulus ujian tabib Mo. Apakah kalian siap? Biarkan saya melihat hasil dari kultivasi kalian. Tabib Mo menyipitkan matanya saat dia duduk dan menatap dingin mereka berdua. Kami siap. Hanli dan Xiangti hanya bisa menampilkan wajah yang berani dan setuju. Tabib Mo perlahan bangkit dari kursinya dan berdiri. Dia meletakkan buku yang sepertinya selalu berada di dekatnya di atas meja. Ulurkan tanganmu. Sirkulasikan kimu agar aku melihatnya. Tabib Mo memegang pergelangan tangan kanan Xiangti dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di atas dantian bawah perut Xiangti. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, tabib Mo menarik tangannya dan mengevaluasi Xiangti dengan cermat. Wajah Xiangti memerah ketika dia dengan gugup meletakkan tangannya di belakang, menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata tabib Mo. Dia tahu tabib Mo pasti menemukan bahwa dia tidak membuat kemajuan dalam mantra dan mungkin akan menghukum dan memberi mereka berdua pelajaran. Sekarang giliranmu. Yang mengejutkan mereka, tabib Mo bahkan tidak menunjukkan indikasi sedikit pun ia akan menghukum Xiangti. Beberapa tanda kekecewaan yang terbersit sekilas di mata tabib Mo adalah satu-satunya reaksi yang dimilikinya setelah memeriksa Xiangti. Dia berbalik ke Hanli dan memberi isyarat padanya untuk mendekat. Dia kemudian memegang pergelangan tangan Hanli dan memulai inspeksi. Sentuhannya terasa seperti es. Itu tidak terasa seperti sentuhan manusia hidup, pikir Hanli dalam benaknya. Kulit di tangan tabib Mo mengering dan penuh kapalan. Saat dia memegang tangan Hanli, Hanli bisa merasakan gelombang sedikit rasa sakit yang tajam. Mungkin itu karena gangguan eksternal, membuat energi di dalam tubuh Hanli terganggu, tetapi aliran energi misterius sebenarnya mulai beredar sendirinya. Itu mengalir melalui garis meridian dan energinya melewati semua titik akupunturnya mulai dari tempat penyimpanan energi di dantian bawah perutnya ke kepalanya dan mengalir ke 4 anggota tubuhnya. Itu menyelesaikan siklus penuh kemudian mengalir kembali ke dantiannya. Saat aliran energi misterius beredar ke seluruh tubuhnya, rasa sakit Hanli karena sentuhan tabib Mo segera menghilang. Astaga, tabib Mo tanpa sadar mengeluarkan suara terkejut. Tampaknya dia telah menemukan aliran energi misterius di tubuh Hanli. Cepat, sirkulasi energimu sesuai dengan mantra yang saya ajarkan sekali lagi. Meskipun tabib Mo mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraannya, jejak kegilaan dan kegembiraan masih melintas di matanya, menyebabkan Hanli diam-diam waspada. Perlahan, biarkan aku melihatnya. Tabib Mo menambahkan ketika nada suaranya yang biasanya dingin menjadi tergesa-gesa, menempatkan tangannya yang lain pada dantian Hanli. Hanli bisa merasakan kedua tangan tabib Mo bergetar sedikit. Saat Hanli mengedarkan energi aneh itu, tabib Mo menjadi sangat gelisah. Lumayan. Perasaan ini adalah perasaan yang saya inginkan. Saya tidak salah lagi. Hahaha.
Tabib Mo, setelah pemeriksaan menyeluruh, tidak bisa lagi menahan diri. Dan mulai tertawa dengan gila-gila, kedua tangannya mencengkeram erat di bahu Hanli. Bahkan mata sipitnya yang normal membesar saat mereka menatap Hanli dengan intens. Seolah-olah dia telah melihat harta yang langka dan berharga. Matanya berkedip dengan jejak samar kegilaan. Telinga Hanli berdenging sebab tawa Tabib Mo yang tak henti-hentinya. Dan dia merasakan sedikit sakit di bahunya melihat kegilaan di mata Tabib Mo. Hanli tidak bisa untuk tidak merasakan nyari di dalam hatinya. Bagus, sangat bagus. Tabib Mo dari ekspresi wajah Hanli bisa melihat bahwa dia ketakutan. Baru pada saat itulah Tabib Mo tahu bahwa dia terlalu bersemangat, jadi dia mengendalikan dirinya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Di masa depan, kamu harus berusaha sekeras kamu bekerja sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan dipromosikan menjadi murid pribadi saya. Setelah mengatakan itu, Tabib Mo melepaskan genggamannya yang erat dari bahu Hanli dan mulai menepuknya untuk memberi semangat. Tabib Mo kembali tenang seperti biasa. Seolah-olah kehilangan kendali tidak pernah terjadi. Tapi dari pandangannya sesekali ke Hanli, orang bisa mengatakan bahwa dia masih sangat bersemangat. Adapun kamu, Tabib Mo akhirnya mengalihkan pandangannya pada Xiangti. Xiangti terpesona oleh peristiwa yang terjadi sebelumnya. Melihat bahwa Tabib Mo mengalihkan topik pembicaraan kepadanya, Xiangti bangun dari linglung dengan kaget. Terpikir bahwa dia gagal ujian dan akan diminta untuk meninggalkan gunung. Menyebabkan putus asa muncul di wajah Xiangti saat dia melihat Tabib Mo. Bakatmu dipertanyakan, meskipun dalam jangka waktu yang begitu lama. Kamu masih tidak dapat menghasilkan sedikit pun jejak energi. Menerima kamu sebagai murid pribadiku akan terlalu sulit. Tabib Mo berulang kali menggelengkan kepalanya. Hati Xiangti jatuh ke dasar jurang setelah melihat Tabib Mo menggelengkan kepalanya. Tapi tiba-tiba, Tabib Mo sepertinya memikirkan sesuatu yang menarik. Ketika dia menatap Xiangti dengan ekspresi misterius di matanya. Melihat struktur tulangmu. Aku mungkin punya teknik kultivasi yang cocok untukmu. Saya ingin tahu, apakah Anda mau belajar dari saya? Perubahan tiba-tiba dalam pembicaraan Tabib Mo mengejutkan semua orang. Seolah Tabib Mo ingin membiarkan Xiangti lulus ujian. Saat Xiangti mendengar Tabib Mo, bagaimana dia bisa menolak tawaran itu? Dia segera memberikan persetujuannya dan berkata bahwa dia akan mau belajar dari Tabib Mo. Luar biasa. Kalian berdua bisa pergi dulu. Esok, saya akan menyerahkan kalian berdua teknik kultivasi baru. Dapat dilihat bahwa semangat Tabib Mo saat ini sangat baik. Hanli dan Xiangti saling memandang dan merasa bahwa ujian hari ini penuh lika-liku. Bagaimanapun, keduanya benar-benar lulus, membuat mereka merasa puas dan senang. Cerita lanjutannya di episode 9, judulnya Jurus Perisai Gajah.